Halo sahabat Mandalika Film 21, ketemu lagi di alur cerita film India. Sebelumnya, Mandalika Film 21 ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan selalu support channel ini. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan. Kali ini Mandalika Film akan mengulas film India terbaru yang berjudul Bhul Bhulaiya 2. Bhul Bhulaiya 2 berkisah tentang dua orang asing bernama Ruhan Randhawa yang diperankan oleh Kartik Aaryan dan Rit Thakur diperankan oleh Kiara Advani. Mereka bertemu di daerah bersalju dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah acara festival musik. Namun takdir kemudian membawa mereka ke sebuah kastil yang terbengkalai dan bertemu Manjulika, roh yang dikurung selama 18 tahun. Selain Kartik dan Kiara, film ini juga dibintangi Tabu yang berperan sebagai Anjulika. Penasaran dengan ceritanya? Inilah Bhul Bhulaiya 2 2022. Awal film diceritakan jika keluarga Thakur yang tinggal di sebuah kastil atau mereka menyebutnya dengan nama Manor sedang melakukan ritual penangkapan arwah. Pendeta berhasil mengurung arwah jahat di salah satu ruangan di Manor tersebut. Setelah itu, mereka sekeluarga meninggalkan Manor itu. 18 tahun kemudian, Rit Thakur berada di kereta gantung. Dia meninggalkan kopernya dan memberikan kode pada seorang pria yang tak dikenalnya untuk memberikan kopernya nanti saat turun. Melihat gadis cantik, pria bernama Ruhan segera mendatangi gadis tersebut. Saat bertemu, Ruhan langsung mengenali nama dan tujuan gadis tersebut. Gadis cantik itu bernama Rit dan akan pergi ke Chandigarh. Ruhan mengetahui hal itu karena dia mengaku jika dia memiliki indera keenam. Namun Rit tak percaya, dia tahu Ruhan melihat itu di tiket yang dipegangnya. Beberapa waktu, Ruhan mengejar Rit dan mengarahkan handphone ke hadapan Rit. Rit menyangka Ruhan ingin meminta nomor teleponnya. Karena kesal, Ruhan seperti menguntitnya, Rit melempar handphone tersebut. Namun ternyata itu adalah handphone milik Rit yang ia jatuhkan. Ruhan hanya membantu mengembalikannya. Karena tujuan yang sama, mereka menaiki satu bis yang sama. Rit kesal, handphonenya tidak bisa menyala. Ruhan lalu menawarkan menggunakan handphonenya supaya Rit bisa menghubungi keluarganya. Kakak ipar Rit meminta Rit pulang ke Rajasthan untuk dijodohkan dengan pria bernama Sagar. Ruhan lalu mengatakan jika Rit bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari Sagar. Ruhan ternyata mengetahui jika Rit berasal dari Rajasthan. Ruhan bahkan mengetahui siapa nama orang tua Rit. Dan sekarang Rit sudah menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Rit tidak juga percaya Ruhan memiliki indera keenam. Namun Rit percaya jika Ruhan melihat profil FB dirinya saat handphonenya ada pada Ruhan. Sama seperti dirinya yang bisa melihat profil Ruhan di handphone milik Ruhan yang dipinjamnya. Bus berhenti dan para penumpang diberi waktu untuk makan. Rit menceritakan jika orang tuanya adalah orang tua yang tegas. Dia tidak banyak menghabiskan waktunya berlibur semasa kuliah di tempat itu karena dia benar-benar fokus belajar. Ruhan yang sedang melakukan perjalanan traveling mengajaknya berlibur selama beberapa jam dan menikmati festival musik di tempat itu. Setelahnya mereka bisa naik bis malam. Rit akhirnya membawa turun kopernya dari bis. Itu artinya dia menerima ajakan Ruhan. Di terminal, mereka diberitahu seorang polisi jika bis yang dinaiki mereka tadi siang jatuh ke jurang dan tak satu pun penumpang yang selamat. Rit berhasil menghubungi adiknya bernama Trisa menggunakan telepon umum. Karena signal yang buruk, Trisa tidak mendengar jelas siapa yang menelpon, namun dia tidak menutup teleponnya.
Trisa merasa sedih karena setiap hari dia berdoa supaya Sagar tidak berjodoh dengan Rit. Kini dia merasa bersalah karena doanya Rit meninggal. Keluarganya menyangka Rit telah tewas dalam kecelakaan bis. Kini Rit tahu jika adiknya mencintai Sagar. Jika dia kembali, ayahnya akan tetap menikahkannya dengan Sagar karena ayahnya sudah menyebar undangan ke seluruh kota. Jadi untuk mempersatukan adiknya dengan Sagar dan menghindari pernikahannya, sementara waktu Rit memilih untuk tidak pulang ke rumahnya dan berpura-pura jika dia adalah salah satu korban tewas kecelakaan bis. Setelah pernikahan adiknya, baru dia akan kembali. Dia mengajak Ruhan ikut dengannya. Ruhan yang memang sedang traveling bersedia ikut setelah diimingi makanan khas Rajasthan yang lezat. Rit mengajak Ruhan bersembunyi di manor tempat tinggal keluarganya dulu. Rit menceritakan jika sewaktu kecil dulu dia tinggal di rumah itu. Penduduk desa meyakini jika rumah itu berhantu dan dihuni hantu Manjulika. Namun Rit tidak percaya itu. Meski pintu terbuka sendiri, Rit merasa jika itu hanya terbuka oleh angin. Berbeda dengan Ruhan yang terlihat sedikit takut. Rit menceritakan jika semasa kecil dia sering bermain ayunan dengan didorong oleh ayahnya. Kakak iparnya sering meminyaki rambutnya dan dia sering bermain kartu dengan pamannya. Salah satu warga desa bernama Chota Baba melihat jika pintu manor telah terbuka. Dia segera berlari memberitahu Thakur Sap ayah Rit. Mereka bergegas mendatangi manor tersebut. Rit dan Ruhan segera bersembunyi, namun keluarganya melihat Ruhan. Kini Ruhan berbohong jika hantu Rit yang membawanya ke tempat itu. Thakur Sap ayah Rit tidak semudah itu percaya. Ruhan lalu menceritakan apa yang pernah diceritakan Rit. Jika dulu dia bermain ayunan dengan ayahnya, dia juga sering diminyaki rambutnya oleh kakak iparnya. Dan dulu Rit sering bermain kartu dengan pamannya. Ruhan meyakinkan jika memang dia tidak bersama hantu Rit, bagaimana dia akan tahu tentang semua itu. Kakak iparnya berharap Ruhan tidak bohong karena Rit adalah hidup mereka. Mereka lalu bertanya kenapa Rit tidak pulang namun justru datang ke manor. Ruhan menjelaskan jika itu adalah keinginan terakhir Rit. Dia berharap keluarganya akan tinggal di rumah itu. Thakur Sap lalu memerintahkan supaya rumah itu dibersihkan dan mereka akan tinggal di sana sesuai permintaan Rit. Ruhan ingin pergi karena takut jika Rit terlihat maka dirinya akan dihabisi. Namun Rit berhasil membujuknya jika rumah manor itu banyak kamar untuk bersembunyi dan memiliki labirin atau dalam bahasa India dinamakan bulbulaya. Ruhan pun tertarik. Ruhan lalu mengungkapkan keinginan Rit supaya pernikahan Sagar segera dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan. Namun pengantin wanitanya digantikan oleh Trisa. Keluarga Rit setuju. Trisa dan Sagar menemui Ruhan dengan niat ingin bicara dengan arwah Rit. Ruhan menjelaskan jika arwah Rit tahu hubungan mereka yang saling mencintai dan Rit ikut bahagia atas pernikahan mereka. Seorang kepala desa memanggil Ruhan untuk bertemu dengan neneknya. Ruhan dibohongi jika mereka akan mengadakan pesta. Ruhan yang gila pesta setuju begitu saja. Ternyata Ruhan dibawa bertemu dengan mayat seorang nenek yang baru saja meninggal. Dia diminta untuk menanyakan pada arwah nenek tersebut di mana dia menyembunyikan emasnya. Karena semasa hidup nenek mereka sangatlah pelit. Keluarga nenek tersebut lalu meninggalkan Ruhan di kamar bersama mayat sang nenek. Karena mereka sedang menyiapkan keperluan ritual kematian sang nenek.
Pawang hantu bernama Baba Pandit yang sebelumnya dipercaya di desa itu merasa tersaingi dengan kehadiran Ruhan. Mereka mencoba menakut-nakuti Ruhan dengan suara tangis yang mereka rekam di boneka monyet. Benar saja Ruhan ketakutan. Namun dia melihat suara itu berasal dari boneka monyet itu lalu melemparnya. Secara kebetulan lemparan Ruhan justru membawa keberuntungan dan membuat Ruhan menemukan emas yang disembunyikan si nenek. Karena berhasil menemukan emas sang nenek, warga desa benar-benar berterima kasih dan semakin percaya jika Ruhan bisa bicara dengan arwah. Kini Ruhan dijuluki Ruh Baba dan disiapkan baju kehormatan oleh penduduk desa. Potlu, ponakan Rit, melihat keberadaan Rit. Dia melaporkan itu pada keluarganya. Ruhan berdalih jika jiwa anak-anak yang suci bisa melihat arwah. Setelahnya, Ruhan mengajak Potlu ke depan ruangan tempat Manjulika dikurung. Dia mengancam jika Potlu mengatakan dia melihat Rit, maka dia akan mengurung Potlu di ruangan Manjulika. Potlu ketakutan. Ruhan takut ketahuan, namun kini berat meninggalkan Rit karena telah jatuh cinta padanya. Ternyata Rit juga membalas cinta Ruhan. Ruhan dan pamannya Rit mabuk berat. Paman Rit lalu menceritakan jika lantai 3 manor itu dihuni oleh Manjulika. Namun dia tidak takut karena Ruhan bersamanya. Ruhan hampir saja membuka pintu yang telah dikunci selama 18 tahun lamanya. Untung saja Takursap dan kakak ipar Rit, Anjulika, datang melarangnya. Anjulika lalu menceritakan jika arwah Manjulika memiliki ilmu hitam. Dulu dia datang dari Kolkata bersama ayah dan saudara kembarnya bernama Manjulika untuk mengelola rekening. Manjulika selalu merasa iri dan dendam saat ayahnya menunjukkan kasih sayangnya pada Anjulika. Sampai pada akhirnya, Manjulika lebih menyukai mantra hitam dan ilmu hitam hingga ia dewasa. Setelah dewasa, Manjulika mencintai seorang pria bernama Kunwar. Namun Kunwar mencintai Anjulika dan menikahinya. Manjulika sangat marah dan berusaha membunuh Anjulika menggunakan ilmu hitam. Ayahnya yang mengikutinya dari belakang mengetahui hal tersebut dan meminta Manjulika menghentikan perbuatannya. Hanya saja Manjulika tidak terima dan justru membunuh ayahnya. Setelahnya, Manjulika datang ke kamar pengantin Anjulika untuk membunuh mereka. Namun, saat Manjulika mencekik leher Kunwar, Anjulika menusuk Manjulika hingga tewas. Namun arwah Manjulika justru datang mendorong Kunwar hingga lumpuh dan tidak bisa bicara. Setelahnya, mereka lalu melakukan ritual pengusiran setan dan mengurung arwah Manjulika. Ruhan merasa takut setelah mendengar cerita itu. Rit meminta Ruhan keluar jalan-jalan dengannya. Chota Pandit melihat jika Rit masih hidup. Dia lalu melaporkannya pada Baba Pandit. Warga lalu datang pada Takursap untuk mengatakan jika Rit masih hidup, sedangkan Ruhan adalah seorang pembohong. Takursap berjanji akan memenggal kepala Ruhan jika ia berbohong. Karena itu, Takursap meminta mereka semua menggeledah semua kamar. Tidak ada pilihan lain, Rit yang tidak percaya akan hantu Manjulika dan menganggapnya mitos bersembunyi di kamar Manjulika. Karena Rit tidak ditemukan dimanapun,
Anjulika meminta maaf pada Ruhan karena telah meragukannya. Ruhan lalu pergi menjemput Rit ke ruangan Manjulika. Rit bertingkah aneh. Dia mengaku jika dia adalah Manjulika. Ruhan sangat ketakutan. Ternyata Rit hanya mengerjai Ruhan. Mereka lalu keluar tanpa menutup kembali ruangan Manjulika yang selama ini telah ditutup. Manjulika kini mulai mengganggu Anjulika. Anjulika lalu mendatangi kamar Ruhan dan menanyakan di mana Rit. Anjulika yakin jika Rit masih hidup dan saat dicari waktu itu bersembunyi di ruangan Manjulika. Rit akhirnya keluar dari persembunyiannya dan akan menjelaskan semuanya. Anjulika mengatakan jika kini Manjulika akan menghabisi semua anggota keluarga mereka satu persatu untuk membuat Anju merasa tersiksa melihat kematian orang-orang yang dia sayangi. Setelahnya dia akan menghabisi Anjulika. Mereka menemui pendeta untuk mengadakan ritual pengusiran arwah. Ritual akan dilakukan pada malam bulan purnama yang tinggal 3 hari lagi. Malam bulan purnama, pendeta melakukan ritual. Namun dia kerasukan arwah Manjulika hingga membunuh teman-temannya yang lain. Setelah sadar, dia lari ketakutan melihat arwah Manjulika. Keluarga Thakursap bersiap untuk acara pernikahan besok. Sementara Ruhan dikejar Manjulika dan masuk ke dalam tubuhnya. Ruhan lalu menari hingga semua keluarga berkumpul. Manjulika yang berada dalam tubuh Ruhan membuat keonaran dan berniat akan membunuh semua yang ada di sana. Paman Rit akhirnya melihat Rit yang berdiri di lantai atas. Dia mengira arwah Rit bisa membantunya, namun Rit mengaku jika dia masih hidup. Anjulika berniat memanggil pendeta pengusir arwah, namun Manjulika juga membunuh pendeta pengusir arwah tersebut. Manjulika kini mendekati Rit dan Anjulika. Merasa terpojokkan, Anjulika mengambil golok dan berjanji akan menggorok Rit jika Anjulika mendekat. Semua orang bingung karena Anjulika memanggil arwah Manjulika sebagai Anjulika. Ruhan akhirnya membongkar jika sebenarnya Anjulika, menantu keluarga Thakur, telah dibunuh 18 tahun lalu, sedangkan Manjulika menyamar sebagai Anjulika. 18 tahun lalu, sebenarnya Manjulika menggunakan ilmu hitamnya menghipnotis Anjulika. Dia mengambil pakaian Anjulika lalu berbaring di dekat Kunwar. Setelahnya, di bawah pengaruh ilmu hitam, Anjulika datang untuk membunuh Manjulika. Namun begitu mendapat kesempatan, Manjulika menusuk Anjulika hingga tewas. Kunwar mengetahui jika Manjulika menyamar sebagai istrinya. Karena itu, dia mendorongnya hingga lumpuh selama 18 tahun. Selama ini Manjulika menyamar dengan baik. Dia ingin sekali menjadi Anjulika yang mudah disayangi semua orang. Manjulika membunuh setiap anggota keluarga Thakur yang mengetahui identitasnya. Namun dia menyalahkan jika kematian tidak wajar yang dialami mereka akibat kutukan arwah Manjulika, yang sebenarnya adalah Anjulika. Setelah bebas, arwah Anjulika tidak tahu bagaimana mengatakan yang sebenarnya, karena tidak mungkin ada yang mempercayainya. Hingga akhirnya dia berencana dengan Ruhan
untuk membuka kedok asli Manjulika. Arwah Anjulika berusaha mengakhiri hidup Manjulika, lalu mengurungnya. Anjulika lalu meminta ayahnya tidak memarahi Rit. Karena kebohongan Rit, kejadian 18 tahun lalu terungkap. Arwah Anjulika juga berterima kasih pada Ruhan. Karena Ruhan, dia bisa bertemu keluarganya dan mengungkap kebenarannya. Dia lalu meminta keluarganya meninggalkan Manor, karena dia masih memiliki urusan dengan Manjulika yang masih hidup. Film pun berakhir dengan teriakan Manjulika yang meminta maaf kepada Anjulika. Film pun selesai. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.